Tommy Art 56 keren sekali. Ha. Oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art 56. Jadi di video kali ini nih gua akan membagikan tutorial lagi nih buat kalian yang ingin edit video jadak-jaduk di aplikasi Alikmotion. Nah oke, yang pastinya kita menggunakan lagu DJ yang lagi viral di TikTok itu ya. Nah oke, makanya buat kalian yang baru gabung atau baru jumpa channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload. Nah oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke aplikasi Alikmotion-nya. Nah oke, jika kalian sudah masuk ke aplikasinya, kalian bisa klik akun plus di bawah. Kemudian untuk rasio kalian bisa pilih yang 9:16, kalian bisa klik yang buat proyek. Nah di bagian sini kalian bisa langsung aja kalian bisa klik akun plus, pilih yang media. Nah di sini gua lagu DJ-nya itu ambil dari video ya, kalian bisa tambahkan aja. Untuk lagu DJ-nya ini gua sudah sediakan untuk link downloadnya di deskripsi. Dan di bagian sini kita ekstrak untuk audionya dulu. Kalian bisa klik untuk videonya. Kemudian kalian bisa klik ikon titik 3 di pojok kanan atas. Kemudian kalian bisa pilih yang ekstrak audio. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik yang mentahan yang paling bawah sini. Kemudian kalian bisa klik ikon tong sampah ya di bagian atas pojok sini. Nah oke, otomatis akan terhapus seperti itu. Nah di bagian sini langsung aja kita langsung untuk menandai detik pindah. Dan cara penandaannya kalian bisa paskan dulu untuk di detik pindah seperti ini. Nah oke, jika sudah pas seperti ini kalian bisa klik yang ini ya, yang tanda yang detik pinnya ini, angkanya ini kalian bisa klik aja. Nah nanti akan ada tanda merah seperti itu. Dan jika sudah ada tanda merah berarti itu tandanya sudah tertandai ya. Nah untuk yang detik bit selengkapnya kalian bisa cek di deskripsi video ini. Oke guys, jika kalian sudah selesai untuk menambahkan detik bitnya sampai ke bagian akhir sini, kemudian kalian bisa kembali ke bagian awal. Di bagian sini langsung aja kalian bisa klik ikon plus untuk yang pilih yang media. Tambahkan untuk foto yang ini kalian edit ya, foto pertama ini. Nah oke, seperti ini. Nah kemudian kalian bisa klik ikon panah ke kanan ini. Nah otomatis akan masuk ke banding yang 7:6 ini ya. Kalian bisa klik yang panjangkan ke kiri. Nah oke, seperti ini, panjangkan ke kanan ya, maaf. Kemudian di bagian sini langsung saja kalian bisa klik yang efek. Kemudian kalian bisa tambahkan efek. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang distorsi atau warp. Kemudian kalian bisa tambahkan efek yang ubin atau tailless. Klik pengaturan standar. Nah untuk di bagian ubin cukup aktifkan untuk mirrornya. Klik kembali lagi, klik efek lagi. Kemudian kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang move dan transform, tambahkan efek ombang-ambing atau oscillate. Klik pengaturan standar. Nah untuk di bagian ombang-ambing sini untuk surutnya kalian bisa ubah menjadi 90. Nah oke, 90,0 seperti ini. Kemudian masuk ke bagian frekuensi, ubah menjadi sekitar 0,70 aja. Nah seperti ini. Kemudian untuk di bagian magnitude kalian bisa ubah menjadi 35. Klik kembali, klik efek lagi. Kemudian kalian bisa tambahkan efek. Nah kemudian di bagian sini masuk ke bagian sudah ya, seperti ini aja. Kemudian bagian sini kita masuk ke bagian yang awal sini, klik kembali. Kemudian kita bisa tambahkan untuk foto baru. Nah tambahkan saja seperti ini. Nah kemudian di foto baru ini kalian bisa panjangkan, klik yang panah ke kanan lagi, panjangkan sampai ke detik sini. Klik kembali. Nah nanti tambahkan aja seperti ini ya. Kemudian di bagian sini kalian bisa klik ikon plus lagi. Kemudian kalian bisa pilih yang gambar freehand ya, yang ini freehand. Kemudian kalian bisa panjangkan sampai ke detik ya. Panjangkan sampai ke detik 07/06 lagi seperti ini. Nah kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang edit gambar. Nah kemudian kalian bisa untuk ketebalannya kalian bisa ubah menjadi 80. Nah oke, seperti ini. Untuk warna kalian bisa terserah ya. Di sini gue pakai yang putih aja. Kemudian di bagian sini kalian bisa langsung gambar aja ya. Gambarnya gitu gimana ya? Aja gini. Nah serapi mungkin ya kalian tuh gambarnya. Nah oke, di sini gue seperti ini aja. Nah kalian itu gambarnya itu sampai ke yang itu ya, jangan sampai ada yang sela-selanya gitu. Kalian bisa fullkan aja seperti ini. Nah kemudian juga sudah seperti ini kalian bisa ke bagian atasnya ya. Kemudian kalian bisa fullkan juga.
kali ini kalian bisa sesuaikan aja ya seperti ini. Nah oke, kalian bisa sesuaikan seperti ini. Nah serapi mungkin ini, kemudian kalian bisa klik kembali. Nah kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang di bagian sini ya, yang blending opacity untuk di bagian sini untuk di gambar satu ini. Blending opacity, kemudian kalian bisa scroll ke bawah, kemudian kalian bisa pilih yang max. Nah seperti ini, kalian bisa pilih yang paling kiri ya. Nah oke seperti ini. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa pilih yang klik kembali lagi aja. Nah kemudian kalian bisa masuk ke tambahkan efek ya di bagian sini, masuk ke bagian yang gambar dan tepi. Nah bagian sini. Kemudian kalian bisa tambahkan efek yang maaf ya, yang mana? Yang kemajuan gambar ini ya, kalian bisa klik aja, klik pengaturan standar. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa untuk di awal, yang di akhir ya, maaf di akhir, tambahkan kunci di awal dan di bagian yang akhir. Maaf. Nah, yang di akhir sini tambahkan kunci. Nah, kemudian kalian bisa tambahkan di bagian awal tadi, kalian bisa turunkan aja menjadi 0 untuk di bagian yang sini. Nah, oke menjadi 0 seperti ini ya. Kemudian untuk di bagian yang awal sini kalian bisa biarkan aja. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali lagi, masuk ke bagian potongan foto yang kedua sini, yang bawahnya gambar. Nah kemudian di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian yang sini ya. Kalian bisa klik yang ikon mata di bagian sini. Nah klik aja. Kemudian kalian bisa pilih yang gambar juga. Kemudian kalian bisa klik yang paling kanan, yang paling kiri sendiri, yang atas ya kiri sendiri. Kalian bisa jadikan grup seperti ini. Nah oke, nanti hasilnya bakalan seperti ini ya. Nah oke seperti itu. Nah kemudian bagian sini kalian bisa sudah selesai untuk di bagian yang awalnya ya, jadikan grup seperti ini. Nah kemudian kalian bisa masuk ke bagian berikutnya ya, di bagian sini itu sudah selesai untuk di awalnya, tambahkan foto yang baru. Nah foto yang mana ya, pakai foto yang ini aja. Nah kemudian kalian bisa panjangkan sampai ke bagian detik yang 09/06 seperti ini. Nah kemudian kalian bisa di bagian sini langsung aja untuk potong fotonya. Nah pangkas saja seperti ini ya. Kemudian bagian sini masuk ke bagian potongan foto yang awal sini, kemudian bisa klik efek, kemudian bisa tambahkan efek. Tambahkan efek masuk ke bagian yang distorsi atau warp, kemudian bisa tambahkan efek yang ubin atau tailless. Nah cukup aktifkan untuk mirrornya, klik kembali lagi, klik efek lagi, tambahkan efek. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang move dan transform, tambahkan efek ombang-ambing atau oscillate. Nah untuk di bagian ombang-ambing sini, untuk surutnya kalian bisa tambahkan kunci untuk di bagian awal, di bagian sini tambahkan kunci aja ya. Kemudian kalian bisa ubah menjadi sekitar 265. Nah oke, 265,0 seperti ini, tekan tanda taruh di bagian paling awal, tambahkan kunci, kalian bisa turunkan menjadi 180. Nah oke 180 ya seperti ini. Kemudian kalian bisa tekan tanda taruh di bagian yang paling akhir. Kemudian kalian bisa klik kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya itu ke atas ya, full aja seperti ini. Klik kembali lagi, kemudian untuk di bagian frekuensi kalian bisa ubah menjadi sekitar 6,0. Nah oke 6,0 seperti ini. Kalian bisa scroll ke bawah, untuk di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci keyframe. Kemudian kalian bisa ubah menjadi sekitar 220. Nah oke 220 seperti ini. Kemudian kalian bisa tekan tanda taruh di paling awal, tekan kunci lagi, kalian bisa turunkan aja menjadi 0. Tekan tanda taruh di bagian yang tengah ya, seperti ini aja. Sudah seperti ini. Kalian bisa klik kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya itu full ke atas. Nah kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali lagi, klik efek, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang distorsi atau warp ya, di bagian sini. Nah oke, klik aja. Kemudian kalian bisa tambahkan efek yang turbulent display, klik pengaturan standar. Nah untuk di bagian turbulent ya, di bagian sini klik gambar mata dulu biar nanti nggak nge-lag pas ngeditnya. Masuk ke bagian turbulentnya. Untuk offsetnya kalian bisa ubah menjadi sekitar 64. Nah oke 64 seperti ini. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian kekuatan, tambahkan kunci keyframe, ubah menjadi tekan tanda taruh di awal dulu. Tekan kunci lagi, turunkan aja menjadi 0. Nah oke, tekan tanda taruh di bagian akhir. Kemudian kalian bisa klik kurva di bagian sini tengahnya, klik kurva. Kemudian kalian bisa atur kurva ya seperti ini. Nah kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa masuk ke bagian evolution, ubah menjadi 4,64. Nah oke seperti ini ya. Kemudian untuk di bagian logo kalian bisa pilih yang XY. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian skala, tambahkan kunci keyframe, ubah menjadi sekitar 1,55. Nah oke seperti ini. Kemudian kalian bisa tekan tanda taruh di bagian paling awal, tambahkan kunci lagi, turunkan menjadi 0,40. Nah tekan tanda taruh di paling akhir. Kemudian kalian bisa klik kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya itu agak naik ya seperti ini. Klik kembali, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang scroll ke bawah aja.
Nah, masuk ke bagian oktav, turunkan menjadi 1, klik kembali, kami bisa aktifkan untuk matanya di bagian turbulent lagi. Nah, oke seperti ini. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Nah, masuk ke bagian tambahkan efek lagi, masuk ke bagian yang blur. Kemudian kami bisa tambahkan efek yang buram gerak atau motion blur. Biarkan untuk buram geraknya, kami bisa tambahkan efek lagi, masuk ke warna dan cahaya. Tambahkan efek yang di bagian paparan atau gamma ya, di bagian sini tuh. Nah, kemudian kami bisa klik yang paparan atau gamma. Nah, untuk di bagian paparan atau gamanya ini kami bisa ke bagian tambahkan kunci keyframe untuk di bagian yang tengah ya, seperti ini. Maaf. Taruh aja di bagian paling akhir ya, tambahkan kunci lagi, ubah menjadi sekitar 1,60. Nah, kemudian bisa tekan tanda taruh di paling awal, masuk ke tengahnya sini, klik kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya itu setengah ke atas. Nah, nanti bakal seperti ini. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik yang di bagian sini, klik yang sudah jadi ya. Kita kasih efek bayangan aja, kalian bisa gandakan dulu untuk efeknya, klik icon plus, gandakan satu layar. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang kita gandakan tadi, masuk ke bagian yang blending opacity, tambahkan kunci, tekan tanda taruh di awal. Tekan kunci untuk di 100 ini kalian bisa turunkan aja menjadi 0, tekan tanda taruh di bagian paling akhir. Klik kembali, klik efek, masuk ke bagian yang ubin. Untuk di bagian potong, tambahkan kunci, tekan tanda taruh di awal. Kemudian bagian sini tambahkan kunci, ubah menjadi sekitar 1700 atau berapa ya, terserah kalian. Nah, oke seperti ini. Kemudian bisa tekan tanda taruh di paling akhir. Nah, nanti hasilnya bakal ada efek bayangannya gitu ya. Nah, oke. Kemudian bagian sini masuk ke layar kedua sini, kami bisa klik efek, langsung tambahkan efek. Tambahkan efek yang ubin dulu atau tiles ya, kalian bisa tambahkan aja. Untuk di tengah sini itu sudah ada, kalian bisa klik aja untuk di bagian ubinnya. Nah, di tengah sini klik aja, aktifkan untuk mirrornya, kemudian kalian bisa klik kembali lagi. Kemudian kalian bisa klik efek lagi, tambahkan efek yang ombang-ambing ya di bagian sini. Nah, oke, di tengah sudah ada untuk ombang-ambingnya, kalian bisa klik aja untuk ombang-ambingnya. Nah, masuk ke bagian ombang-ambing, untuk sudutnya kalian bisa buat menjadi sekitar, tambahkan kunci ya, ubah menjadi sekitar min 90 dulu. Nah, oke, min 90 seperti ini, tekan tanda taruh di paling awal, tambahkan kunci, ubah menjadi 90. Nah, oke, 90 seperti ini, kemudian tekan tanda taruh di paling akhir. Kemudian kalian bisa klik yang frekuensi. Nah, untuk di bagian frekuensi kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,60. Nah, oke seperti ini. Kemudian masuk ke bagian magnitude. Di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci, ubah menjadi sekitar 230. Nah, oke seperti ini ya. Tekan tanda taruh di paling awal, tambahkan kunci, turunkan menjadi 0. Tekan tanda taruh di paling akhir. Kemudian kalian bisa klik kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya itu setengah naik ya, seperti ini. Klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali lagi, klik efek, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Nah, oke, kemudian di bagian sini kalian bisa tambahkan efek, masuk ke bagian move dan transform, tambahkan efek yang ayun atau swing. Nah, untuk di bagian ayun, untuk frekuensinya kalian bisa turunkan menjadi 1,12. Nah, 1,12 seperti ini. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian sudut 1, kalian bisa tambahkan kunci, ubah menjadi sekitar min 3,6. Nah, oke seperti ini, tekan tanda taruh di paling awal, tambahkan kunci, ubah menjadi 0. Nah, kemudian kalian bisa tambahkan kunci, tekan tanda taruh di paling akhir. Untuk masuk ke bagian sudut 2, tambahkan kunci, ubah menjadi 3,6 ya. 2,6 aja kalau enggak ya. Nah, oke, 2,6 seperti ini, tekan tanda taruh di paling awal, tambahkan kunci, ubah menjadi 0. Nah, oke seperti ini, jadi 0 ya. Nah, oke, 0 seperti ini, tekan tanda taruh di paling akhir. Kemudian bisa klik kembali, kemudian bisa klik efek lagi, tambahkan efek. Nah, oke, kemudian di bagian sini kami bisa tambahkan efek yang paparan atau gamanya. Di tengah sudah ada, kami bisa klik aja untuk paparan atau gamanya. Tambahkan kunci di bagian sini untuk exposure-nya, tambahkan kunci, tekan tanda taruh di akhir. Tambahkan kunci, ubah menjadi sekitar 1,60 seperti awal tadi. Nah, oke seperti ini. Kemudian kalian bisa tekan tanda taruh di paling awal, masuk ke tengahnya seperti ini. Klik kurva, pilih nomor 3, atur kurva seperti ini. Klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali lagi. Nah, kemudian kalian bisa klik efek, kemudian kalian bisa klik icon titik 3 di kiri bawah, kemudian salin efek. Nah, kemudian kalian bisa tinggal tempel efeknya ini di potongan foto berikutnya ya, kalian bisa tempel-tempel aja. Nah, oke, tempel seperti ini. Nah, oke, jika sudah kalian bisa tempel seperti ini, masuk ke bagian potongan foto yang awal sini, klik fotonya, klik icon titik 3 di kanan atas, kemudian balik secara horizontal. Nah, kemudian kalian bisa langkahin satu foto, kemudian bagian sini klik lagi, kemudian kalian bisa balik secara horizontal. Nah, oke, di bagian sini sudah ya. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian titik sini lagi, tambahkan untuk foto baru. Nah, tambahkan aja di bagian sini, gue pakai foto ini aja.
Nah, kemudian bagian sini kalian bisa panjangkan sampai ke detik mana ya, gue curi dulu. Nah, di bagian detik yang sini ya, 11:05 sini, sisanya kalian bisa hapus. Nah, oke, di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian yang sini. Klik yang move dan transform, pilih nomor 3, tambahkan kunci di bagian sini. Nah, kemudian ke bagian sini kalian bisa tambahkan kunci ya. Nah, kemudian bagian sini tambahkan kunci, kalian bisa zoom aja sekitar 1600. Kalau enggak kira-kira aja ya seperti ini. 1400 saja kalau enggak. Kemudian kita bisa masuk ke bit berikutnya, tambahkan kunci, bit berikutnya tambahkan kunci. Nah, oke, seperti ini. Kita bisa tambahkan kurva ya di bagian sini. Klik kurva, pilih nomor 2, atur kurva ke kanan. Kita bisa klik ikon titik 3, kemudian salin kurva. Kemudian kita bisa klik panah ke kanan, tempel kurva. Nah, oke, seperti ini ya. Oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik yang menu rotasi sini. Tambahkan kunci di bagian sini, kemudian tambahkan kunci, kemudian di bagian yang di bagian akhir ya, tambahkan kunci aja. Kemudian bisa tambahkan kunci di bagian sini juga, ubah menjadi sekitar -7. Kemudian masuk ke bit selanjutnya, tambahkan kunci, ubah menjadi 7. Nah, ke bit selanjutnya tambahkan kunci, ubah menjadi -7 lagi. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa tambahkan yang kurva ya. Nah, di bagian sini kurvanya itu sama, klik yang nomor 2, tempel aja ya seperti tadi, tempel kurva. Nah, tinggal tempel aja seperti ini. Nah, oke, juga sudah seperti ini, kami bisa langsung untuk potong aja fotonya ya. Potong aja jadi bagian-bagian kecil seperti ini. Nah, kemudian bagian sini kami bisa masuk ke bagian potongan foto yang awal sini. Nah, awal pergantian foto ini. Klik fotonya, kemudian kalian bisa klik ikon plus ini, kemudian kalian bisa gandakan satu layar. Kemudian kalian bisa masuk ke foto awal sini, masuk ke foto yang bawah, klik efek, kalian bisa salin efek. Kemudian kalian bisa tempel efeknya ini di potongan foto yang sini yang paling bawah juga. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke bagian potongan foto yang atas sini. Kemudian kalian bisa salin efek. Kemudian kalian bisa tempel di bagian potongan foto yang atas sini. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik yang blending opacity, tambahkan kunci, tekan tanda taruh di awal, tekan kunci lagi, turunkan menjadi 0, tekan tanda taruh di akhir. Klik kembali, nah nanti hasilnya bakal ada efek bayangan ya. Nah, untuk di bagian foto berikutnya, kalian bisa salin aja efek di bagian sini, salin. Nah, kemudian kalian bisa tempel di bagian sini, tempel aja. Kemudian kalian bisa tambahkan satu efek di bagian sini. Nah, di bagian sini masuk ke bagian yang distorsi atau warp ya. Nah, oke, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang ditambahkan efek yang turbulent display ya di bagian sini, tambahkan aja. Kemudian kalian bisa matikan untuk matanya dulu biar nanti nggak nge-lag. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang sini turbulennya. Nah, untuk di bagian turbulen masuk ke bagian kekuatan, tambahkan kunci, ubah menjadi tambahkan kunci aja, tekan tanda taruh di akhir. Tambahkan kunci lagi, kalian bisa turunkan menjadi 0. Nah, tekan tanda taruh di paling awal. Kemudian kalian bisa di bagian sini ke tengahnya, klik kurva, pilih nomor 2, atur kurva seperti ini. Maaf, kurvanya nomor 2 itu seperti ini ya. Nah, oke. Kemudian kalian bisa klik kembali, masuk ke bagian evolution, ubah menjadi sekitar tambahkan kunci aja ya di bagian evolution sini. Nah, tambahkan kunci, tekan tanda taruh di awal. Tekan kunci lagi, kalian bisa ubah menjadi sekitar 1,50. Nah, oke, 1,50 seperti ini, tekan tanda taruh di paling akhir. Masuk ke tengahnya, klik kurva. Pilih yang nomor 2, atur kurvanya itu seperti ini. Nah, kemudian bisa klik kembali, kemudian untuk di bagian logo kalian bisa pilih yang X. Nah, yang X ya, masuk ke bagian yang skala, turunkan aja menjadi 0. Nah, kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik efek, kemudian kalian bisa salin efek. Maaf, aktifkan untuk matanya dulu ya, seperti ini. Klik icon titik 3, kemudian salin efek. Kemudian kalian bisa tempel di semua layar ya. Di yang belum ada efeknya kalian bisa tempel aja. Nah, oke, jika sudah tempel seperti ini, nah nanti hasilnya bakal seperti itu ya. Nah, kemudian bisa tambahkan foto baru di bagian sini, tambahkan
potongan foto yang di bawah ya, tempel aja. Nah, untuk di foto atas kalian bisa juga salin aja di bagian potongan foto yang atas. Nah, tempel di bagian yang atas juga. Nah, oke, kalian bisa klik kembali, masuk ke blending opacity, tambahkan kunci, tekan tanda taruh di akhir, tambahkan kunci. Kalian bisa turunkan menjadi 0, tekan tanda taruh di awal, yang di akhir ya, maaf. Nah, nanti hasilnya bakalan seperti tadi. Nah, kemudian bagian sini kalian bisa salin efek di bagian potongan foto yang paling awal sini, yang di jarak jeduknya. Kemudian kalian bisa salin aja, kemudian kalian bisa tempel di bagian potongan foto yang belum ada efeknya tadi. Nah, di bagian sini kalian bisa tempel aja sampai ke bagian akhir ya. Nah, oke, jika sudah selesai tempel seperti ini, di bagian sini tambahkan untuk foto yang baru lagi, tambahkan aja foto yang beda gaya ya. Nah, gue pakai foto yang mana ya? Bentar, yang ini aja. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa panjangkan sampai ke bagian akhir. Nah, sisanya kalian bisa hapus aja seperti ini. Nah, oke, di bagian sini kalian bisa klik fotonya, kemudian kalian bisa klik yang move dan transform, pilih nomor 3. Tambahkan kunci di bagian sini, dan di bagian bitnya merahnya itu tambahkan kunci aja dulu. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke tengahnya seperti ini, tambahkan kunci juga. Nah, di bagian yang tengahnya sini tambahkan kunci itu. Kemudian kalian bisa di bagian sini. Nah, oke, sudah seperti ini ya. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali lagi. Kemudian kalian bisa klik efek, kemudian bisa tambahkan efek. Nah, di bagian sini tambahkan efek, masuk ke bagian ya, tambahkan efek yang ubin ya, di tengah sudah ada. Nah, kalian bisa klik aja untuk ubinnya. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kalian bisa di bagian ubin cukup aktifkan untuk mirrornya. Kemudian kalian bisa klik kembali lagi, klik efek lagi, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Nah, di bagian sini tambahkan efek ombang-ambing ya, di tengah sudah ada, kalian bisa klik aja untuk ombang-ambingnya. Masuk ke bagian ombang-ambing, untuk sudutnya kalian bisa biarkan, tambahkan kunci untuk di bagian frekuensi, ubah menjadi sekitar 0,70. Nah, oke, seperti ini. Kemudian untuk di bagian magnitude ubah menjadi sekitar 30. Klik kembali, klik icon titik 3, kemudian kalian bisa gandakan efek. Masuk ombang-ambing yang bawah sini, kemudian untuk sudutnya kalian bisa ubah menjadi 90. Nah, oke, 90,0 seperti ini. Kemudian masuk ke bagian frekuensi, ubah menjadi sekitar 0,60. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian magnitude, ubah menjadi biarkan aja ya. Kemudian kalian bisa klik efek lagi, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Tambahkan efek yang ayun atau swing ya, di bagian tengah sudah ada, kalian bisa klik aja untuk ayunnya. Kemudian masuk ke bagian ayun, untuk frekuensi ubah menjadi sekitar 0,70 aja ya. Ini oke, seperti ini 0,70. Masuk ke bagian sudut 1, ubah menjadi min 5. Nah, kemudian untuk di bagian sudut 2 kalian bisa ubah menjadi 5. Nah, kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik yang efek, kemudian bisa tambahkan efek. Tambahkan efek yang paparan atau gamanya, di tengah sudah ada untuk efeknya, kalian bisa klik aja paparan gamanya. Nah, untuk di bagian exposure-nya, di bagian sini tambahkan kunci. Nah, kuncinya itu tambahkan kunci seperti ini. Dan di bagian tengah bit ya, seperti di move dan transform tadi. Nah, oke, seperti ini aja, tambahkan aja. Nah, untuk di bagian yang awal sini, maaf ya. Nah, di setiap bit merahnya ini kan bisa ubah menjadi sekitar 1,60. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita bisa paskan lagi di bit merahnya, ubah menjadi 1,60 lagi. Nah, paskan di bit merahnya lagi, ubah menjadi 160 lagi.
Nah, oke, jika sudah selesai yang buat yang 1,60 di bagian yang pas bit merahnya ya seperti ini. Nah, ubah menjadi 1,60 ya seperti ini di pas bit merahnya. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali. Nah, itu sudah selesai ya, seperti ini aja untuk hasilnya. Nah, di bagian sini langsung saja kalian bisa ekspor, klik kotak di pojok kanan atas, kemudian kalian bisa pilih ekspor. Nah, oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Jangan lupa kalian bisa klik like, komen, dan share ke teman-teman agar gue lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya. Nah, oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya.